Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Pendidikan Matematika Universitas Riau. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa peserta didik. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Karina Azhara Maulani dengan rekan saya Ezra Glory Manalu. Tanpa menunggu lama, yuk kita langsung bahas sama-sama aja mengenai perkembangan bahasa peserta didik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ezra Glory Manalu dengan NIM 2105113563. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengertian dan tahapan perkembangan bahasa pada peserta didik. Silakan disimak ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa menurut Dehny tahun 2014 menjelaskan bahwa bagi manusia, bahasa merupakan suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang memuat daya cipta dan sistem aturan. Dengan daya cipta tersebut, manusia dapat menciptakan berbagai macam kalimat yang bermakna dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas. Dengan demikian, proses berbahasa itu akan selalu berkembang pada masing-masing individu. Oleh karena itulah, perkembangan bahasa pada peserta didik ini sudah seharusnya menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh para pendidik pada umumnya dan para orang tua pada khususnya. Nah teman-teman, hal yang lebih lengkap itu disampaikan oleh Amseke dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana mereka mendefinisikan perkembangan bahasa sebagai proses di mana anak memahami dan mengkomunikasikan bahasa selama masa kanak-kanak. Perkembangan bahasa pada anak itu berlangsung sejak saat ia dilahirkan. Perkembangan bahasa anak berkembang dari pola yang sederhana hingga ke pola yang lebih kompleks. Kita tahu bahwa bahasa merupakan hal utama yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa ini adalah salah satu perkembangan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristiknya. Bayi sudah belajar berbahasa selama beberapa bulan pertama ia dilahirkan. Kemampuan mereka meresponi suara dengan intonasi dan irama yang unik, seperti ketika orang tua berbicara kepada bayinya, meskipun bayi belum dapat mengutarakan kata-kata, namun melalui tangisan, jeritan, ekspresi wajahnya, sebenarnya bayi sudah berusaha menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, hal yang berbeda disampaikan oleh Marganti pada tahun 2012, di mana ia menyatakan bahwa beberapa ahli psikologi memasukkan perkembangan bahasa ini ke dalam perkembangan kognitif, sebab aktivitas berpikir itu selalu melibatkan bahasa. Kita tahu bahwa berpikir merupakan percakapan dalam hati. Bahasa merupakan alat untuk berpikir, dan bahasalah yang mengekspresikan hasil pemikiran kita. Oleh karena itu, berpikir dan berbahasa dianggap dua kegiatan yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Kemampuan berpikir seseorang menentukan kemampuan berbahasanya, dan sebaliknya. Dalam berbahasa, seorang anak diharapkan dapat memenuhi kemampuan yang berhubungan dengan yang pertama, kemampuan memahami makna ucapan orang lain. Yang kedua, pengembangan pembenaran kata. Dengan berkembangnya kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain, diharapkan anak dapat menambah pembenaran katanya. Yang ketiga, penyusunan kata menjadi kalimat. Dengan semakin meningkatnya pembenaran kata pada anak, diharapkan anak dapat membentuk kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat sederhana. Dengan semakin meningkatnya usia dan semakin meluasnya lingkup pergaulannya, diharapkan kalimat-kalimat yang dapat dibentuk oleh anak lebih panjang dan bervariasi. Dan yang terakhir ialah ucapan. Dengan semakin berkembangnya usia dan melalui proses menirukan orang lain, diharapkan anak dapat mengucapkan lafal-lafal tertentu dengan benar dan jelas yang pada mulanya tidak dapat diucapkan dengan benar dan jelas oleh si anak. Nah teman-teman, hal yang menarik dijelaskan dalam Jahja pada tahun 2011 yang menyatakan ada dua tipe perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, egocentric speech, itu berlangsung ketika terjadi kontak antara anak dengan dirinya sendiri. Yang kedua, social speech, berlangsung ketika terjadi kontak antara anak dengan temannya atau lingkungannya. Selain itu, ada dua pendekatan perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, empiristik, itu dikembangkan oleh kaum behaviorist yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa merupakan hasil belajar individu dengan lingkungannya. Dan yang kedua adalah nativistik yang dikembangkan oleh Chomsky yang mengatakan bahwa struktur bahasa merupakan struktur yang telah ditentukan secara biologis dan dibawa sejak lahir. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, ialah tahapan perkembangan bahasa pada peserta didik, di mana menurut Amseke dan kawan-kawan pada tahun 2021 dijelaskan ada dua tahapan umum perkembangan bahasa pada peserta didik. Yang pertama tahap pralinguistik dan yang kedua tahap linguistik. Tahap pralinguistik ini terjadi pada fase bayi, di mana anak belum mengenal bahasa dan belum mampu berbahasa. Adapun tahapannya, yang pertama ialah phonetian stage, terjadi pada usia sejak lahir hingga 2 bulan pertama. Umumnya, bayi memiliki bahasa seperti simbol-simbol tertentu, yaitu tangisan, takwaan, atau bahkan jeritan. Selanjutnya ialah tahapan babbling stage yang terjadi pada usia 7-10 bulan.
ocehan bayi semakin meningkat dan umumnya bayi sudah mulai mengucapkan satu suku kata secara berulang, misalnya mama atau baba. Selanjutnya ialah tahap contrasting stage, di mana pada tahapan ini bayi sudah mulai mempersempit penggunaan fonem mereka, terutama pada fonem yang mereka gunakan untuk berbahasa, yaitu kisaran 10-14 bulan. Nah, tahapan yang terakhir ialah tahap linguistik. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu berbicara dan mampu mengucapkan kata-kata dengan baik seperti orang dewasa. Adapun tahapannya yang pertama periode satu kata. Kata-kata yang digunakan oleh anak diidentifikasi dan mulai memberi nama dan label pada benda dan orang di sekitarnya. Yang kedua, menggabungkan dua kata menjadi kalimat sederhana. Yang ketiga, menambah satu suku kata dari yang sudah mampu yang katakan. Dan yang keempat, menggunakan 4 hingga 6 suku kata. Dan yang terakhir, perkembangan bahasa ditunjukkan oleh kemampuan berbahasa untuk menjadi lebih kompleks. Lalu, apa yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur keaksaraan pada anak? Yang pertama, mampu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenalnya. Yang kedua, mampu mengenal suara huruf awal dari benda yang dikenalnya. Yang ketiga, mampu menyebutkan kelompok gambar dari huruf awal yang sama. Dan yang terakhir, mampu memahami bunyi dan bentuk. Baiklah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Karina Azahra Maulani. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Nah, jadi yang pertama, menurut Surmayanti pada tahun 2017 menyatakan bahwa secara umum terdapat 7 faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, apa sajakah itu? Jadi yang pertama adalah perkembangan otak dan juga kecerdasan. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pengukuran inteligensi dengan pengukuran perkembangan bahasa, yaitu mengenai kosakata, kemampuan artikulasi, dan indikasi kemampuan kematangan berbahasa. Nah, seorang ilmuwan Rusia yang bernama Vygotsky menyatakan bahwa bahasa adalah alat bantu belajar. Jadi, dapat kita perkirakan apabila anak itu mengalami kekurangan dalam perkembangan bahasa, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi anak tersebut dalam pemerolehan belajarnya. Nah, biasanya anak yang mengalami perkembangan pesat dalam bahasanya maka tergolong kepada anak yang pintar. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, perbedaan perkembangan bahasa antara anak laki-laki dan juga anak perempuan dapat dilihat dari faktor biologis dan juga sosialnya. Perkembangan otak kiri atau yang kita sebut dengan hemisfer cerebral pada anak perempuan ini lebih cepat daripada anak laki-laki. Padahal, bagian otak inilah yang memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan bahasa. Nah, pengaruh lingkungan juga sangat mendominasi karena anak perempuan biasanya bermain boneka di rumah dengan mengajaknya berbicara disesuaikan dengan fantasi mereka. Sedangkan untuk anak laki-laki itu lebih diarahkan pada penguasaan motorik di mana lebih mengutamakan banyaknya gerakan dibandingkan dengan bicara. Lalu faktor yang ketiga adalah kondisi fisik. Nah, dalam kondisi fisik ini, perkembangan dan pemerolehan bahasa terdiri dari berbagai kondisi fisik. Di antaranya, pada anak tersebut tidak terjadi masalah pada organ bicaranya, organ pendengarannya, dan juga sistem neuromuskular di otak. Agar perkembangan bahasanya dapat berjalan secara normal, maka ketiga alat tersebut haruslah berfungsi secara baik dan juga efektif. Lalu selanjutnya yang keempat adalah lingkungan keluarga. Nah, tempat utama yang digunakan untuk memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak adalah keluarga. Di keluarga inilah lingkungan terdekat anak. Sejak bayi sampai anak berusia 6 tahun, anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berada di rumah, sehingga intensitas berinteraksi dengan anggota keluarganya akan lebih banyak. Berdasarkan penelitian pula, biasanya anak tunggal itu mengalami perkembangan bahasa yang lebih lambat dibandingkan dengan anak yang memiliki saudara kandung. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang kelima, yaitu kondisi ekonomi. Nah, orang tua dari keluarga menengah ke atas diperkirakan memiliki taraf pendidikan yang cukup untuk dapat memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Mereka dapat menyediakan berbagai alat bantu seperti buku dan alat tulis untuk pengembangan bahasa. Lalu yang keenam adalah faktor lingkungan budaya. Nah, Indonesia sendiri dikenal dengan budaya yang beraneka ragam. Adanya perbedaan budaya tentunya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Nah, anak yang bertempat tinggal di suatu daerah maka akan aktif menggunakan bahasa daerah di mana anak tersebut tinggal. Lalu, faktor yang terakhir adalah bilingualisme atau dua bahasa. Nah, penguasaan
Penguasaan dua bahasa ini merupakan salah satu hal yang menjadi tren belakangan ini. Orang tua, khususnya yang ada di perkotaan besar, mulai berbondong-bondong memasukkan anaknya pada lembaga sekolah yang menggunakan dua bahasa atau lebih dengan alasan agar anaknya tidak ketinggalan zaman. Nah, yang menjadi masalah apabila anak tersebut harus berbahasa dua pada usia yang masih tergolong muda, yaitu kurang dari 2 tahun, yang mana pada saat perkembangan bahasa ibunya belum sepenuhnya matang. Tentunya hal ini akan menyebabkan anak mengalami kesulitan pada pengucapan kata atau pronunciation dan juga penguasaan katanya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai peran guru dalam meningkatkan perkembangan bahasa peserta didik. Nah, tugas guru sebagai pengajar di kelas dalam rangka anak terampil berbahasa adalah mengembangkan pengajaran berbicara dengan menekankan aktivitas kelas yang diminati oleh anak. Dengan demikian, kelas benar-benar disarankan sebagai suatu kebutuhan bagi anak yang pada akhirnya anak akan merasa siap untuk mampu berkomunikasi. Lantas bagaimanakah peran guru dalam meningkatkan perkembangan bahasa tersebut? Yang pertama, penerapannya dalam pendidikan yang dapat disarankan dan dapat dilakukan yang pertama adalah maksimalkan pajanan komunikasi alamiah kepada anak. Nah, hal lalu yang kedua adalah masukkan masa diam pada permulaan program pengajaran. Hal ini yang ketiga adalah gunakan acuan yang konkret untuk menjadikan bahasa kedua ilmu terpahami oleh anak. Nah, lalu yang keempat adalah temukan teknik khusus untuk membuat anak menjadi santai dan melindungi egonya. Lalu yang kelima, ciptakanlah situasi agar anak tidak merasa malu jika mereka melakukan kesalahan. Lalu yang keenam, masukkanlah frasa yang bermanfaat. Lalu yang ketujuh, jangan mengajarkan struktur kepada anak. Lalu yang terakhir adalah jangan mengacu pada bahasa pertama ketika mengajarkan bahasa kedua. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.